Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini juga, sampai detik ini juga, kita semua masih diberi kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Kita semua masih diberikan kenikmatan yang berupa kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga, dengan yang lainnya, sehingga syukur ini merupakan bentuk terima kasih kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Alangkah baiknya kalau di setiap saat, di setiap waktu, di sepanjang waktu kita selalu bersyukur dan bersyukur kehadirat Allah, supaya iman kita ini terus meningkat. Lalu yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasul, Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena hanya beliaulah yang bisa nyafaati manusia, baik syafaat yang ada di dunia maupun di akhirat nanti. Semoga dengan selalu bersholawat kita semua nanti diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini saya akan menguraikan tentang Lauful Mahfud, tentang, kalau orang Jawa biasa menyebutnya dengan Lauh Mahfud, biar mudah. Karena saya sering sekali mendengar dari teman-teman, dari orang-orang juga tentang Lauh Mahfud ini. Akan tetapi mereka kalau ditanyai sebenarnya Lauh Mahfud itu seperti apa, Lauh Mahfud itu apa, rata-rata mereka jawabannya sama, yaitu tentang nasibnya manusia itu sudah ditulis di Lauh Mahfud, cuma itu saja, tidak ada penjabaran sama sekali. Karena itu alangkah baiknya kita cari dulu, ya, kita cari ilmunya. Sebenarnya Lauh Mahfud itu seperti apa? Kita jangan cuma ngomong tok, akan tetapi kalau ditanya tentang Lauh Mahfud ini kita tidak bisa menjawab. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi untuk mengetahui tentang Lauh Mahfud ini kita harus pahami dulu, yaitu tentang alam. Maksudnya yaitu alamnya Allah. Yang pertama ada alam akhadiyah, terus ada alam wahdah, terus ada alam wahidiyah, terus ini menginjak tentang alam roh, ya. Jadi kalau kita ingin tahu tentang Lauh Mahfud, kita harus pahami alam roh juga alam misal. Karena sebenarnya tentang alam roh ini, ya, alam roh ini ya ketika semua nyawa atau semua roh, baik ruhnya malaikat, ruhnya iblis, ruhnya manusia, ruhnya hewan, rohnya tumbuh-tumbuhan, semua masih jadi satu, belum bisa dibeda-bedakan. Jadi di alam roh ini
antara manusia, iblis, hewan, tumbuhan itu belum ada bedanya. Rohnya ini maksudnya. Karena apa? Karena oleh Allah roh ini diciptakan dari bahan yang sama, dalam bentuk yang sama, dalam wadah yang sama. Ini ibaratnya gini. Ya, ketika kamu membuat sesuatu, ya mungkin membuat sesuatu dari bahan yang sama, akan tetapi nanti hasilnya berbeda. Suatu contoh sampan tempatkan di dalam wadah. Ya, di dalam wadah itu sampan ulek jadi satu. Jadi belum bisa dibedakan ini nanti yang akan jadi onde-onde contohnya gitu. Ini nanti yang akan jadi apa gitu. Ini nanti yang akan jadi apa gitu. Itu belum bisa dibedakan karena masih jadi satu. Itu contohnya di alam ruh itu seperti itu. Lalu untuk mengetahui tentang Lauh Mahfudz, kita lanjutkan ini tentang alam misal. Ya. Kalau di alam misal ini Allah Subhanahu wa taala itu sudah memilah-milah. Jadi antara roh satu dengan yang lainnya itu sudah dipilah-pilah. Jadi dipilah-pilah gini. Ini nanti yang akan dipisah ya. Ini nanti yang akan jadi rohnya malaikat itu dipisah sendiri. Ini nanti yang akan jadi rohnya iblis dipisah sendiri. Ini nanti yang akan jadi rohnya manusia dipisah sendiri, dan seterusnya. Jadi tanpa terlewat satu pun, semuanya sudah dipisah-pisah. Lalu setelah dipisah-pisah itu, oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditulis, maksudnya itu ditentukan nasibnya itu nanti ketika hidup di dunia. Suatu contoh ya. Suatu contoh si A ya. Si A sama si B nanti nasibnya juga tidak sama, tentang hidup mati, tentang jodoh, tentang rezeki itu tidak sama. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang alam misal, ya kita ngomongin tentang Lauh Mahfudz, sebenarnya ini tidak ada yang tertukar sama sekali. Itu ada kaitannya dengan kodrat tansisi, kodrat yang tidak bisa dirubah sama sekali. Contohnya gini, ketika Gusti Allah ya sudah memilah-milah antara roh satu dengan yang lainnya. Suatu contoh roh manusia namanya si A, itu sudah dipisahkan sendiri oleh Allah, juga nasibnya juga sudah dipisahkan sendiri oleh Allah. Lalu ada lagi rohnya si B, itu sudah dipisah, juga sudah ditentukan nasibnya. Nah, nanti ketika ditiupkan, dimasukkan ke dalam jasad, itu tidak bisa tertukar. Suatu contoh rohnya yang seharusnya masuk ke dalam tubuh si A itu tetap masuk ke dalam tubuh si A, tidak akan keliru masuk ke dalam tubuhnya si B. Ada contoh lain gini, ketika Gusti Allah sudah memilah antara roh binatang, roh manusia, roh iblis, roh malaikat ya, nanti tidak akan terjadi ya namanya roh manusia itu nanti akan keliru masuk ke dalam rohnya iblis, itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi rohnya manusia dimasukkan ke dalam rohnya hewan, itu tidak akan terjadi. Itulah yang disebut dengan kodrat tansisi, kodrat yang tidak bisa dirubah sama sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk pembahasan Lauh Mahfudz ya cukup sekian. Insya Allah ini bisa dipahami, bisa dimengerti ya. Ini bisa untuk dijadikan bahan untuk introspeksi diri, supaya kita tidak merasa tinggi hati, kita tidak merasa sombong atau apapun ya. Karena apa? Karena pada dasarnya kita semua ini ya, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, malaikat, iblis, jin, dan semuanya ini diciptakan Allah dari bahan yang sama,
juga ditempatkan di tempat yang sama ketika masih di alam roh. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk pembahasan Lauh Mahfudz cukup sekian saja. Semoga walaupun pendek bermanfaat ya, khususnya bagi saya sendiri juga bagi kalian semua. Ya, saya akhir sekian. Kalau ada kurang dan salahnya saya hanya bisa minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.